siang, Janan. Selamat siang. Terima kasih ya sudah bersedia datang ke sini. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu bagaimana perasaan kamu hari ini? Alhamdulillah, insya Allah senang. Senang. Ya. Senang. Berarti lagi senang ya. Nah, jadi sekarang itu gimana mau apa? Sekarang itu ingin bercerita dengan keadaan yang dimana apa ya, istilahnya lebih ke sesuai dengan apa yang misalkan kan kemarin itu ada beberapa komunikasi yang memang masih kurang baik gitu kan ya, sehingga diri pribadi saya tuh merasakan betapa sulit gitu untuk mengembalikan mental yang sebagaimana dulu itu saya memiliki mental yang bahagia dan kuat, dan juga ya istilahnya tuh ketika ada tantangan yang berlangsung kepada kehidupan saya, di situ mental saya langsung ada adrenalin untuk bisa bagaimana caranya untuk bisa menghadapi tantangan itu. Jadi kamu kesini sekarang mau ini ya bercerita mengenai grup ya tentang mental kamu ya. Jadi Ya. gak apa ya, kamu bisa bercerita dengan nyaman di sini, gak apa-apa nih. Jadi gimana kamu apa ya, mengenai mental kamu gimana, apa yang sedang kamu rasakan, apakah cemas atau gimana? Sebenarnya kalau ternyata dan beberapa hari ke belakang juga itu saya memiliki waktu yang dimana itu menjadikan ada momen yang menjadikan diri saya itu menjadi diam, ataupun secara bahasa sekarang itu menarik diri sendiri gitu kan. Mengapa demikian? Karena ada beberapa apa istilahnya kejadian bersama teman-teman ataupun orang-orang yang sama ada di lingkupnya bersama-sama gitu kan, yaitu di organisasi gitu kan. Dan di situ mungkin kemarin itu ada beberapa kejadian adanya miskomunikasi lah kalau misalnya sekarang, karena kemarin itu kenapa bisa miskomunikasi juga, pasti ada beberapa hal ya kan bisa terjadinya hal tersebut itu dipicu oleh adanya dari misalkan ada teman itu lagi membutuhkan kunci gitu, dan ketika kunci itu orang itu kan nggak tahu gitu kuncinya siapa ya, dan saya itu baru istilahnya baru inilah baru sadar gitu bahwasanya kunci yang dia cari itu yaitu kunci basecamp biasa organisasi itu ada di saya, karena waktu selepas ujian itu saya lupa untuk menaruhnya lagi ke tempat seperti biasa, sehingga ya ketika ada waktu di hari itu saya tuh ada acara lah lomba gitu kan, di situ tuh saya baru tampil, dan ketika sudah tampil itu ya saya istilahnya ngerasa sakit gitu ya kan, dan ketemulah sama orang itu, ketemuannya itu nggak secara sengaja, melainkan ketika saya berjalan ke kantin dan saya sudah nyampe di kantin untuk ya membeli makanan itu untuk asupan biar nggak sakit lagi, dan ada yang manggil Zahran Zahran, terus dia bilang ah kenapa gitu kan, ini kunci sanggar di mana, biasanya kan sanggar kan di sana, ini oh di saya gitu kan, dan posisinya itu saya juga kan sakit ya, kalau misalkan sakit tuh kita tuh nggak tahu kayak oh ternyata ketika kita sakit mau kita senyum selebar apapun pasti kelihatannya nggak lebar gitu, nggak senyum gitu kan. Saya benar-benar fix lihat orangnya, saya kasih kuncinya, ini kuncinya gitu kan, dan selang beberapa waktu ke depannya itu seperti biasa gitu kan, nggak ada hal masalah apapun. Setelah beres perlombaan penampilan acara sudah full beres, dan ketika di hari yang memang di situ tuh untuk latihan eskul ya bareng juga gitu kan, di situ baru ngeh gitu, baru sadar prosesnya ya kok temannya waktu di apa ya, temannya waktu minta kunci jadi beda kerasanya. Terus mikirnya tuh kenapa ya, padahal kan waktu ngambil kunci itu ngasih kunci itu emang sambil senyum, dan emang nggak ada hal apa ya, nggak ada dari misalnya ngerasa sendiri itu oh ini mah saya senyum biasa aja seperti orang normal aja seperti apa kan, dan di situ oh ini aja. Tapi selang beberapa waktu kedepannya lagi udah 3 hari latihan tuh ngerasain kenapa beda ya, teman-teman juga menjadi beda. Udah kan lah nggak terlalu dipikir panjang, tapi malamnya saya cek ke grup itu ada apa kenapa ini segala macam, diobrolin oh sikapnya gini, oh ya udah besok diajak ngobrol aja. Dan ketika udah diajak ngobrol udah ngobrol-ngobrol oh iya ada karena dulu sebelum waktu itu kan ngerasa tuh cemas apa yang salah, apa yang
dipermasalahkan sih. Soalnya ya diri saya kenapa bisa menarik diri dan tiba-tiba diem itu karena ya ketika ada orang yang menyembunyikan hal yang dimana ada sangkut pautnya dengan Zahran itu ya pasti responnya dari diri dalam ini tuh bukan malah gimana tapi malah diem kok tiba-tiba narik diri ya yang memicu ya kenapa diem ya pasti ada heran kan keanehan kenapa diem ya kenapa nggak bisa seperti biasa ngobrol-ngobrol kan biasa langsung tahu-tahu ngobrol segala macam tapi setelah dilihat lagi mungkin karena ini ya apa karena ini tapi nggak ada kesalahan tapi walaupun nggak ada kesalahan nggak merasa ada kesalahan tapi ya yang penting bilang aja biar tenang gitu kan adalah di waktu ketika udah dijanjikan di sini ngobrol ya udah ngobrol dan ternyata ketika panjang lebar ngobrol kamu tuh nggak senyum waktu dia waktu mesin kunci kayak kok nggak ngehargain sih gitu padahal saya tuh cuma minta kunci loh kok cuma gini aja padahal waktu itu tuh pas ngasih tuh ngelihat loh saya tuh ngelihat gitu kan ngelihat kamu pas mengambil kunci dari kisaran lihat kuncinya gitu pas dari situ ya apa ya sambil senyum lah rasanya sadar tuh senyum tapi pas dia bilang enggak kamu nggak senyum sama sekali enggak sama sekali senyum enggak sama sekali kayak oh senang nih ngeliat ketemu atau gimana ternyata kamu cuma gini aja nih padahal yang jelas sadar misalnya tuh ngeliat gini ini kuncinya gitu dan ketika itu enggak kamu gitu gitu kan dan nanya ke teman pas ketika datang gitu saya senyum nggak tadi waktu beres tadi beneran ya kamu nggak senyum berarti memang ternyata ketika lagi sakit itu segala hal yang kita sadari itu nggak semuanya benar-benar terjadi gitu kan cuma sebatas itu di dalam diri loh nggak terekspresikan keluar gitu. Oh ya, jadi kamu itu mempunyai masalah gitu kesalahan dengan teman sehingga membuat kamu merasa cemas ya. Iya, jelas. Nah, bagaimana pengaruh kecemasan itu terhadap kamu akan berpengaruh terhadap belajar? Kalau itu cemas itu sangat-sangat berpengaruh karena ya apa ya istilahnya ketika kita punya pemikiran yang memang kita tuh dalam keadaan lagi drop gitu ya gitu kan istilahnya bisa dibilang 90% orang gitu pasti ketika dia lagi sakit ketika dia didorong kamu harus bisa belajar dengan rasa sakit kamu ditambahkan dengan kamu tuh di pemikiran ini yang dimana itu yang membuat kamu cemas seolah-olah ya itulah yang peran yang memang pemicu utama dalam berpengaruhnya ke pembelajaran sehingga pembelajaran nggak bisa secara maksimal gitu ya, jadi nggak maksimal iya nggak maksimal. Nah biasanya ketika kamu tadi kan cemas ya apa yang sering dikatakan kepada diri kamu ketika kamu merasakan cemas? Kalau soal cemas itu gimana ya kan cerita dulu ya bentar ya soalnya kan dia itu kan pernah ada orang yang dimana setiap orang yang selalu ngobrol dengan Zahran tuh dia tuh sering bilang Zahran kamu tuh dari awal kita kenalan sampai dengan saya mengetahui seberapa banyak teman kamu itu kamu di sini memberikan spotlight gitu yang dimana kamu selalu menyuapi orang itu supaya orang itu bisa seperti apa yang kamu bilang misalkan dia tuh pendiam dan ketika saya picu dia dengan segala motivasi otomatis kan asupan dia untuk dia itu bisa meningkat ke level selanjutnya gitu karena apa saya ingin ya setiap orang itu memiliki pemikiran yang lebih baik dibandingkan pemikiran di umur dia yang sekarang misalkan di umur 15 tahun tuh masih main-main gimana tapi saya ingin orang yang di umur 15 tahun itu saya picu dengan motivasi namun tidak dengan menyingkirkan kesadaran diri sendiri gitu tetap dia intinya lebih ke kesadaran saya pemikiran saya itu dikoreksi dengan orang itu gitu kan sehingga orang itu bisa menerima dan saya berikan spotlight dan dia bisa meningkat ke level selanjutnya dan soal tadi itu bagaimana hal ataupun perkataan seperti apa yang saya berikan kepada diri pribadi saya selalu mencoba untuk bisa menenangkan itu dengan adanya ya kita kembalikan lagi lah sama siapa yang memberikan pencobaan istilahnya kita mengambil dari apa ya istilahnya the obligation itu kewajiban kita sebagaimana kita memiliki agama gitu kan yang disebut ya apa ya beribadah gitu kan saya kembalikan itu semua kepada yang maha suci yang maha agung gitu kan karena ya saya itu
memang kita nggak bisa sendiri gitu, tapi kalau misalkan kita di keadaan yang tidak memiliki seorang pun yang bisa mendengarkan, ya kita kembalikan aja sama yang maha agung gitu kan, karena ya atas dialah yang bisa memberikan segala ujian dan juga solusi gitu kan. Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Lantas kamu kepada siapa ya suka bercerita, suka minta solusi ketika kamu sedang di titik rendah? Ya saya berikan kembali kepada siapa yang memberikan cobaan gitu. Dan saya selalu, kamu tuh hebat, kamu tuh sudah bisa berjuang sampai titik ini tuh bukan karena diri kamu, tapi karena atas kuasa dari zat-zat yang maha agung gitu. Bagus ya. Jadi kamu suka apa ya, dengan cara menyerahkan sila gitu kepada yang maha agung gitu. Kalau saya bisa, saya kuat gitu, saya tidak seperti itu. Nah, kalau akhir-akhir ini apakah pola tidur kamu terganggu? Akhir-akhir ini sempat 3 malam atau 4 malam gitu ya. Tidur itu yang biasa jam 10 malam gitu kan, pokoknya jam 10 malam mau sebelum jam 10 malam itu udah tank HP disimpan itu udah tidur, tapi udah beberapa malam, 3 malaman itu tuh tidur tuh sampai jam 1, jam 12 karena ya atas kecemasan itu gitu kan, bahkan sempat sampai drop gitu. Oh, berarti suka muncul ya gitu maksudnya. Ya soalnya Nah, saat muncul itu gejala fisik apa yang biasanya kamu rasakan? biasanya gejala fisiknya yang saya rasakan itu pusing berat di kepala bagian belakang gitu kan, sering kerasa mah juga gitu kan, dan selalu merasa sesak nafas gitu ya. Apakah ada anggota keluarga juga yang sering merasakan itu, Mas? Kalau dari anggota yang saya sering itu kan ngobrol-ngobrol gimana, kelihatannya ada sih, ada. Siapa itu? Kalau misalnya ada itu dari ibu sama bapak sih, kalau misalnya Oh, ibu ibu sama bapak. Itu emosi apa yang sering kamu lihat kecemasan ibu sama bapak? Kalau emosionalnya yang sering saya tuh, dia tuh ketika dia ngadepin sesuatu tuh terkadang dia bisa menanganinya, terkadang dia susah dalam mengontrolnya gitu. Jadi hanya sementara yang dia kontrol tuh, karena ya namanya juga mungkin wajar lah gitu lah, masih pertama kali juga jadi orang tua gitu kan, dan ya pasti banyak pemikiran ini bagaimana, ini nanti kedepannya seperti apa, dan di situ ya sebagai anak kan tetaplah kita juga memberikan sebagai penengah mereka, sebagai pendorong mereka supaya mereka lebih bisa termotivasi lagi, bisa lebih kuat lagi dalam bertekad untuk memperbaiki masa depannya. Oh, ya, jadi kamu juga sering lihat di kecemasan ibu sama bapak. Dan kalau boleh tahu, emosi apa yang paling sering kamu rasakan setiap hari? Emosi paling saya rasain itu mungkin ini dari orang luar ke saya atau saya ke orang luar? Bebas sih. Oh, kalau Yang misalkan sering kamu rasakan setiap hari pokoknya, mau dari orang lain juga bisa. kalau misalkan keseringan ya ini bedanya kalau misalnya dikategorikan di keluarga itu pasti keseringannya marah tapi diam. Marahnya tuh nggak pernah marah kayak naikin nada berbicaranya ataupun tingkah lakunya mau seperti apa, membentak atau gimana, enggak. Ketika ada orang tua yang lagi gini udah dingin aja lah, ada waktunya ketika lagi diem dingin kita berikan solusinya, dan di situ ya udahlah tenang lagi gitu kan. Dan ketika lagi di sekolah saya ngerasain tuh paling seneng di sekolah. Kenapa? Makanya setiap hampir bahkan sekarang menjelang libur aja saya lebih seneng ke sekolah aja. Ketika ada kata terlewat ataupun saya menemukan kata libur itu merasa kayak benci banget itu libur. Kenapa ya? Karena emang udah terbiasa aktivitas dan organisasi, dan memang waktu itulah yang saya inginkan untuk berlibur seperti apa. Ya walaupun memang itu ada hak untuk beristirahat, tapi mungkin ya itu istirahat saya bersosial gitu. Oh, jadi dengan cara bukan berarti menghindar ya, Nah, karena dari rumah cuma kamu memang ngerasa itu sebagai istirahatnya. Kalau ke sekolah gitu ya, kalau soalnya ketemu teman-teman. Nah, selain dengan cara ke sekolah itu biasanya kamu ngelakuin apa? Dengan cara apa? Selain sekolah buat emosional gitu ya. Kalau misalnya selain sekolah yang emosional biasanya kalau yang bahasa zaman sekarang tuh workout atau WO gitu kan. Ya di situ ketika saya ngerasa sakit badan, ngerasa pusing, ngerasa nggak aktivitas, ya saya olahragain gitu badan gitu kan. Karena ya saya pernah setiap kali ada beberapa lagi scroll gimana, ada kata-kata yang dimana
prestasi terbesar dan terlama itu ya badan ke badan, bukan ke aset tabungan itu, karena aset termahal itu ya di badan kan. Itu yang di situ, oh ternyata kita tuh ketika kita ingin dipandang baik, ketika kita ingin meluncur ke level yang lebih baik, ya kita perbaiki dulu aja diri gitu kan. Kalau misalkan belum bisa dari dalam, kita dari luar dulu, dari fisik kayak itu. Nah gimana nih sih atau gimana, jadi biasanya saya olahraga gitu. Jadi dengan cara olahraga ya, nyari aktivitas. Nah, menurut kamu nih, apakah kecemasan ini sudah mengganggu kehidupan apa biasa? Kalau misalkan mengganggu, misalnya dipersenin ya, 100% tuh sama 0 itu, kalau mengganggu itu pastinya cuma ya 45% lah. Kalau misalnya tidak mengganggu 45% gitu, karena ya masih bisa mengontrol gitu. Masih bisa kontrol. Apakah ingin kamu bisa mengatasi kecemasan ini? Apakah ya udah biarin aja gitu, si cemas mau dibiarin aja, apakah mau juga gitu kamu mengatasi? Ya pastinya orang-orang ingin mengatasinya gitu. Apa yang paling kamu harapkan dari pertemuan kali ini? Ya yang bisa saya harapkan dari pertemuan kali ini, ya saya bisa menemukan solusi yang belum sama sekali saya dapatkan, karena ya tidak mungkin kalau setiap pertemuan tidak ada hasil kan. Dan ya mudah-mudahan bukan sekedar obrolan yang didapatkan, melainkan ya oh ternyata harus seperti ini ya. Dan ketika kita ngobrol dengan orang lain itu berbeda nada dengan orang lain lagi, itu dengan orang itu teman dekat, orang tua ataupun yang lainnya gitu. Jadi yang saya harapkan ingin mendapatkan hasil itu, saya lebih bisa mengatasi emosional dan rasional saya pribadi. Jadi ingin bisa mengatasi Ya, pribadi. Ini gak, kamu punya gak seseorang yang merasa paling mendukung kamu gitu? Ada gak sih seseorang? Kalau misalkan seseorang itu, ini satu orang aja atau bisa lebih dari satu orang? Satu orang aja sih, seseorang yang merasa selalu bikin apa ya, mendukung kamu gitu. Seseorang yang selalu mendukung kamu gitu. Oh ada. Paling mendukung. Paling ada. Siapa itu? Adalah someone. Girlfriend gitu. Ya, seperti itu. Oh baik. Jadi ada seseorang. Nah sebelum mengakhiri ya, ingin memastikan satu hal yang penting ya. Pernahkah kamu memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau merasa lebih baik jika tidak ada? Pernah gak ada pikiran gitu kayak mau menyakiti diri sendiri terus lebih baik aku gak ada gitu? Pernah gak nyampe pikiran gitu? Enggak. Alhamdulillah berarti Iya, gak nyampe gitu. soalnya ya pasti ketika itu yang bakal jadi penyesalan buat nantinya. Berarti kamu ya gak pernah ya nyampe pikiran ke sana putus asa gitu dulu. Baik, kalau gitu terima kasih ya sudah mau jujur, sudah mau terbuka cerita di sini ya kepada saya. Saya lihat kamu emang memiliki keinginan gitu buat merubah, buat mengurangi kecemasan itu ya, masalah kamu tadi. Yang itu juga bukan ialah udah mulai udah mempunyai langkah yang sangat baik. Nah pada pertemuan ini dan berikutnya kita akan belajar beberapa cara lagi ya untuk membantu supaya kamu bisa mengurangi kecemasan yang sedang kamu rasakan. Oke.